Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Antrian ratusan warga untuk mendapatkan minyak tanah di Merauke tidak menerapkan protokol kesehatan. Ratusan ribu siswa di Papua tak bisa belajar secara daring karena tak ada layanan internet. Enam bakal calon bupati dan wakil bupati dinyatakan positif COVID-19. Enam orang bakal calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19. Keenam calon itu diketahui positif COVID-19 setelah mengikuti tes kesehatan di RSUD Dok 2 Jayapura. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Bawaslu Papua meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten yang calonnya terpapar COVID-19 segera melakukan tes swab atau tes usap. Bakal pasangan calon dari 2 kabupaten, dari salah satu kabupaten ada satu bakal pasangan calon yang ternyata hasilnya keluar positif COVID-19. Yang berikut dari satu kabupaten lainnya, pada saat pendaftaran karena hasil swabnya belum keluar, mereka mendaftar dengan surat keterangan sedang dalam pengurusan. Itu pun juga hasilnya telah keluar bahwa positif COVID-19. Jadi bakal pasangan calon yang mendaftar kemarin di 2 kabupaten ini, 5 bakal pasangan calon yang positif COVID-19, otomatis bakal pasangan calon ini tidak dapat melanjutkan ke tahapan pemeriksaan kesehatan atau ditunda sampai negatif. Ini yang menjadi catatan bagi kami yang sudah kami ingatkan jauh-jauh hari oleh Bawaslu bahwa kita perlu semua meningkatkan disiplin yang tinggi terhadap COVID-19. Ronald menambahkan seluruh bacalon yang terpapar COVID-19 akan dikarantina dan tahapan pilkada di daerah tersebut juga dihentikan sementara. 35 bapaslon di 11 kabupaten yang mendaftar diberikan waktu 3 hari melakukan tes kesehatan, tes psikologi, dan tes wawancara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kebutuhan warga akan dana segar meningkat di masa pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, Pegadaian Merauke menerima pemasukan 20 miliar rupiah dari nasabah. Pegadaian Merauke menyebut, barang yang paling banyak dijaminkan adalah emas. Kalau untuk ritmenya untuk selama masa COVID ini, malah sedikit menurun. Gitu. Sedikit menurun. Karena apa? Karena yang dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan social distancing dan sebagainya, itu protokol kesehatan dijaga, akhirnya nasabah lebih banyak menggunakan aplikasi dari rumah. Jadi mereka tidak lagi datang untuk berkerumun di dalam ruang loket. Jadi untuk pertumbuhan juga demikian, pertumbuhannya tidak naik seperti sebelum adanya COVID. Jadi ritmenya tetap stabil seperti biasa, pelunasan dan pengambilan kredit juga seperti biasa. Jadi memang ritmenya nggak ada kenaikan. Jadi tetap seperti sedia kala saja, bahkan alurnya menurun. Oh gitu. Tapi kalau melalui aplikasi itu tetap sama, Pak? Kalau lewat aplikasi peningkatannya luar biasa. Oh gitu. Lewat aplikasi karena nasabah sudah lebih cerdas, menggunakan aplikasi sosial media, aplikasi Pegadaian yang namanya Pegadaian Digital Service. Itu mereka sudah gunakan itu. Jadi mereka lebih banyak menggunakan itu. Jadi tingkat peningkatan penggunaan fasilitas lewat Pegadaian Digital itu malah lebih meningkat. Berapa persen, Pak, kenaikannya itu? Kalau kenaikannya sekitar 5-6%
kenaikan. Oh gitu. Pak, rata-rata apa yang mereka ini kan Pak jaminkan gitu? Tetap Pak, emas. Emas ya. Menjadi apa? Sesuatu yang memang menarik ya. Menarik ya. Mungkin cepat. Setiap harinya Pegadaian Merauke menerima sekitar 150 nasabah yang mengajukan kredit lewat aplikasi Pegadaian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seluruh kepala puskesmas di Mimika sengaja dikumpulkan Dinas Kesehatan Papua di salah satu hotel di Mimika untuk mengevaluasi penanganan kasus kematian ibu dan bayi. Dalam audit tersebut diketahui penyebab ibu dan bayi meninggal dunia saat melahirkan, yaitu karena kurangnya kesadaran untuk memeriksakan diri ke puskesmas dan kurangnya fasilitas puskesmas dalam menangani pasien yang melahirkan. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan kematian ibu melahirkan setiap tahunnya berjumlah 15 orang, sedangkan bayi berjumlah 20. Jadi ini merupakan fokus prioritas nasional sampai tahun 2024. Nah, bagaimana untuk melakukan audit maternal atau strategi-strateginya, maka perlu dilakukan pemantapan mutu tenaga dalam rangka langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada saat melakukan audit terhadap penyebab kematian ibu dan anak di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini tentu saja bersinergis dengan rencana kerja yang saat ini sedang kami jalankan, yang telah kami jalankan maupun yang akan kami evaluasi. Ada 3 puskesmas untuk AKI untuk atau lokus menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yaitu Puskesmas Atuka, Puskesmas Manasari, dan juga Puskesmas Gita. Sementara untuk starting itu Puskesmas Manasari dan Puskesmas Atuka. Nah, berapa angka kematian ibu dan berapa angka kematian bayi? Yang jelas kalau SDG menetapkan terjadi penurunan AKI dari 305 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, di Mimika kita masih ada di angka 400. Dinas Kesehatan Papua merekomendasikan seluruh puskesmas di Mimika meningkatkan fasilitas pelayanan dasar pasien dan menambah jumlah bidan di setiap puskesmas sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Musabakoh Tilawatil Quran ke-28 tingkat Provinsi Papua resmi digelar selama 7 hari. Untuk mencegah kerumunan massa, pelaksanaan lomba digelar secara daring. 200 peserta dari 15 kabupaten di Papua ikut dalam lomba yang digelar Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Papua. MTQ ke-28 di tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Semua mata lomba telah dilombakan. Musabakah tahun ini dilaksanakan tidak sebagaimana biasa atau tatap muka langsung, tapi ini melalui video call. Kita jadi bicara langsung melalui dari daerah di tempat mereka masing-masing menyampaikan musabakah itu dengan baik, dan kami bisa para Dewan Hakim melaksanakan tugas mereka dengan baik di LPTQ Provinsi Papua. Dari suasana yang begitu beda dengan suasana lomba biasanya, tapi ini memacu kita untuk lebih bagus lagi, terutama para Dewan Hakim lebih hati-hati lagi, lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan nilai kepada peserta musabakah tersebut. Sebab kita tidak bisa berpandang muka langsung, bertatap muka langsung, tetapi melalui video conference. Pemenang dalam setiap kategori lomba akan mewakili Papua dalam Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional yang akan digelar di Padang, Sumatera Barat tahun depan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.